Insecure, merasa diri sendiri tidak cukup baik, kemudian membandingkan diri dengan orang lain, merasa bahwa tidak nyaman dengan apa yang kamu miliki pada saat ini, dan minder itu adalah deskripsi secara umum mengenai insecure. Ngomongin tentang insecure, apakah aku dulu pernah mengalaminya? Yes, of course, aku dulu juga mengalaminya. Merasa diri tidak cukup baik, entah itu dari segi penampilan, entah itu dari segi prestasi atau apapun itu. Insecure mengganggu aktivitas kita sehari-hari karena perasaan tidak nyaman dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Gimana orang mau nyaman ke kita kalau diri kita sendiri aja nggak nyaman sama diri kita sendiri? Look at this picture. Ini adalah diri aku yang dulu tuh sering sekali mendapatkan ejekan dari teman-teman terhadap bentuk tubuh atau body shaming lah istilahnya. Dan ke-insecurean tadilah yang membuat aku merasa jauh tidak percaya diri. Bayangin aja, jangankan ngomong di depan kamera seperti ini, untuk mengaca di depan umum pun aku merasa malu. Kemudian apalagi harus maju ke depan, apalagi harus berhadapan di kamera seperti ini. Aku akan langsung trembling dan juga nervous, kemudian tidak akan bisa mengeluarkan sepatah kata pun ketika ada di depan kamera jika itu aku yang dulu. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi insecure tersebut? Pertama yang bisa kita lakukan adalah menerima. Bayangkan aja kalau kita sendiri aja nggak menerima segala kekurangan yang ada pada diri kita sendiri, gimana orang lain bisa menerima kekurangan yang kita miliki. Dan menyadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing dalam kehidupan, kemudian menganalisa kekurangan apa sih yang bisa kita perbaiki dan kekurangan yang tidak bisa diperbaiki. Dan setelah kita tahu kekurangan apa yang bisa kita perbaiki dan tidak bisa kita perbaiki, berfokuslah kepada bagaimana cara kita memperbaiki kekurangan tadi, bukan malah berfokus kepada kekurangan itu sendiri, kemudian berdiam diri dan membuat diri kita tidak nyaman. Jadi yang harus kita lakukan adalah take action atau melakukan sesuatu agar kita bisa mengatasi apa yang bisa kita perbaiki dari dalam diri kita. Dari segi penampilan, pengetahuan, atau apapun itu. Dan berhentilah untuk membandingkan diri kalian dengan orang lain, baik dari segi fisik, penampilan, ataupun prestasi yang mereka capai. Mungkin saja insecure yang muncul dalam perasaan kita akibat dari rasa iri yang kita miliki terhadap pencapaian orang lain. Tidak ada yang tidak melakukan apapun kemudian mencapai sesuatu. Yang ada adalah berusaha, kemudian berdoa, dan juga meraih sesuatu. Misalnya aja ketika kita pengen minum dan ada gelas kosong di depan kita, tapi kita tidak menggerakkan diri untuk mengambil air di sana, gelas itu tidak akan terisi sampai kapanpun kalau kita tidak bergerak untuk mengisi air ke galon atau ke kulkas. Begitu halnya ketika kita ingin mencapai sesuatu seperti yang dicapai orang lain, kita harus melakukan usaha yang sebanding atau bahkan lebih dari yang mereka lakukan. Jadi yang harus dilakukan adalah pertama menerima, yang kedua setelah menerima kita pasti bersyukur atas segala hal yang bisa kita miliki, kemudian berpikir bagaimana sih cara memperbaiki kekurangan yang sekiranya bisa diperbaiki, hingga selanjutnya kita bisa mencapai performa atau bisa mencapai sebuah prestasi yang ingin kita raih agar kita tidak insecure lagi. Jadi daripada kita berfokus kepada kekurangan dan meratapinya, lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mencapai sebuah hasil, karena orang yang melakukan sesuatu dengan orang yang tidak melakukan sesuatu tentu hasilnya akan berbeda. Seperti yang Kak Mary Riana bilang pada videonya, semua orang berhak untuk sukses, semua orang berhak untuk menjadi orang hebat, tapi tidak semua orang mau mengejar hak-haknya. Nah, jadi itu adalah bagaimana cara mengatasi insecure. Semoga kalian berhasil melakukannya dan kita bisa menjadi seseorang yang nyaman dengan apa yang kita miliki, dengan terus memperbaiki diri dan memperbaiki diri lagi. Karena dalam kehidupan ini tidak ada yang sempurna, yang ada adalah orang-orang yang mau belajar dan mau memperjuangkan hak-haknya untuk menjadi orang yang lebih hebat dan lebih hebat lagi. Jadi sampai jumpa di Masta Power selanjutnya bersama saya Devi Puspita. Jika teman-teman ada request video apa sih yang ingin teman-teman bahas pada video selanjutnya, silakan komen di kolom komentar. Maka kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.